Kisah Ramayana lebih dari sekedar kisah epik. Ini adalah kisah tentang keberanian, cinta, dan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Dampak Ramayana melampaui sastra. Kisah ini telah mempengaruhi budaya, tradisi, dan festival India secara mendalam. Di antara sekian banyak tokohnya, Indrajit, yang juga dikenal sebagai Meghanada, menonjol sebagai salah satu tokoh yang paling menarik dan kompleks. Ia bukan sekedar antagonis, melainkan representasi dari kekuatan, taktik, dan tragedi yang mendalam. Mari kita mengupas lebih dalam sosok Meghanada, mengungkap sisi-sisi menarik dari karakternya yang seringkali terlupakan. Indrajit adalah putra sulung Rawana Raja Lanka dan istrinya Mandodari. Ia diberi nama Meghanada saat kelahirannya karena teriakan kelahirannya terdengar seperti guntur. Saat kelahirannya, Rawana menginginkan putranya menjadi yang tertinggi sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ia menginginkannya menjadi prajurit yang hebat dan berpengetahuan luas. Rawana mengenal seorang pendeta dan sesuai instruksinya, Rawana memerintahkan planet-planet dan konstelasi pada posisi yang memungkinkan Meghanada lahir sesuai keinginannya. Semua planet dan konstelasi takut pada Rawana. Oleh karena itu, mereka mengikuti instruksi Rawana saat kelahiran Meghanada. Planet-planet tersebut sejajar sedemikian rupa sehingga berada di rumah ke-11 horoskop Meghanada. Namun Sani telah melanggar perintah Rawana dan menetap di rumah ke-12 sehingga Rawana menjadi marah karenanya. Karena kondisi Sani, kelak Meghanada harus mati di tangan Laksmana. Di usianya yang sangat muda, Meghanada menjadi pemilik beberapa senjata surgawi tertinggi di bawah bimbingan Sukracarya, guru para Asura. Sejak kecil, Meghanada menunjukkan tanda-tanda akan menjadi pejuang yang hebat. Ia menjalani penebusan dosa yang berat untuk memperoleh pengetahuan tentang senjata surgawi, serta kekuatan magis dan ilmu sihir. Istrinya tidak disebutkan dalam epos asli, namun dalam versi epos selanjutnya, Sulocana, putri Raja Ular Sesanaga, disebutkan sebagai istrinya. Selama pertempuran antara para dewa dan Rawana, Indra, Raja para dewa, dibantu oleh semua dewa lainnya berhasil menangkap Rawana. Untuk menyelamatkan ayahnya, Meghanada menyerang Indra dan mengalahkan semua dewa, termasuk Indra. Meghanada mengikat dan menaiki Indra ke kereta surgawinya, lalu menyeretnya ke istana Rawana di Lanka. Rawana dan Meghanada menyiksa Dewa Indra dan memutuskan untuk membunuhnya. Namun Dewa Brahma turun tangan dan meminta Meghanada untuk membebaskan Indra. Meghanada menurut dan diberi kesempatan untuk meminta anugerah dari Brahma. Meghanada meminta keabadian, tetapi Brahma menolaknya dengan mengatakan bahwa keabadian mutlak bertentangan dengan hukum alam. Sebaliknya, ia kemudian diberi anugerah lain, bahwa setelah selesainya yatna atau pemujaan api terhadap Dewi asalnya Pratyangira atau yatna Nikumbila, ia akan mendapatkan kereta surgawi yang jika dinaikinya, musuh manapun tidak akan dapat membunuhnya dalam perang dan menjadi kebal. Namun Brahma juga memperingatkan bahwa siapapun yang menghancurkan yatna ini juga bisa membunuhnya. Meghanada juga diberi anugerah lain oleh Brahma yang menjanjikan kepadanya bahwa ia hanya akan dibunuh oleh orang biasa yang tidak tidur selama 14 tahun terus-menerus. Brahma sangat terkesan dengan keberanian Meghanada dan Brahmalah yang memberinya nama Indrajit. Nama Indrajit berasal dari kata Indra, raja para dewa dalam mitologi Hindu, dan Jit yang berarti penakluk. Secara kolektif, Indrajit berarti penakluk Indra atau seorang pejuang yang kuat. Arti nama tersebut mencerminkan kekuatan dan keberanian, sifat-sifat yang sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh heroik dalam narasi epik. Indrajit adalah prajurit terhebat di pihak Rawana. Ia adalah pemanah hebat dan guru besar yang tak tertandingi dalam teknik perang ilusi. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bertarung dari langit, tersembunyi di balik awan. Ia dikatakan sebagai prajurit yang lebih kuat dan lebih unggul daripada ayahnya Rawana oleh Brahma dan Agastya. Kontribusi Indrajit yang paling menonjol bagi Ramayana terjadi selama pertempuran epik antara pasukan Rama dan pasukan Rawana. Setelah penculikan Sita, Rama dan saudaranya yang setia Laksmana beserta sekutu mereka berbaris menuju Lanka untuk menyelamatkannya. Indrajit terbukti sebagai lawan yang tangguh, menggunakan kelicikan dan kehebatan sihirnya untuk mengalahkan pasukan Rama. Pada hari pertama pertempurannya dengan pasukan Rama, Indrajit sangat cepat dengan senjatanya. Angada melompat ke kereta Indrajit dan menghancurkannya sambil membunuh kuda dan kusirnya, serta mengalahkannya dalam pertempuran. Segera Indrajit menjadi tak terlihat dan pergi ke awan.
Dari sana ia menyerang dengan cepat, menyapu bersih pasukan Sugriwa, lalu menantang Rama dan Laksmana untuk datang dalam pertempuran langsung dengan taktik ilusi sihirnya, sehingga ia bisa membalas kematian paman dari pihak ayah dan saudara-saudaranya. Ketika Laksmana muncul di hadapannya, ia bertarung dengan ganas. Rama melukainya dengan panah, dan Laksmana hendak membunuhnya menggunakan Brahmastra. Tetapi Rama mencegahnya dengan alasan bahwa melanggar aturan peperangan untuk menyerang lawan yang tidak terlihat. Rama mengatakan bahwa ia akan mengakhiri Meghanada untuk selamanya. Tetapi Meghanada yang meramalkan niat Rama melarikan diri dari medan perang. Ia kemudian menggunakan senjata paling jahatnya naga pasa, perangkap yang terbuat dari sejuta ular. Tapi beruntung mereka diselamatkan oleh Garuda atas perintah Hanuman. Garuda adalah paman dari pihak ayah Jatayu dan Sampati, dan juga musuh ular. Ia merupakan kendaraan terbang Dewa Wisnu, sedangkan Rama adalah avatar ketujuh Dewa Wisnu. Pada hari kedua, ketika Indrajit mengetahui bahwa Rama dan Laksmana telah diselamatkan oleh Garuda dan masih hidup, ia menjadi murka dan bersumpah untuk membunuh setidaknya salah satu dari kedua saudara itu hari itu juga. Ketika pertempuran dimulai, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan pasukan Sugriwa. Pada saat ini, Laksmana muncul di hadapannya dan melawannya dengan ganas. Indrajit menggunakan kekuatan magisnya yang luar biasa, melesat melintasi awan dan langit seperti sambaran petir. Ia menggabungkan keterampilan sihir dan perang ilusinya, berulang kali menghilang dan muncul kembali di belakang punggung Laksmana. Ia tidak terlihat, tetapi anak panahnya mengenai Laksmana. Namun tetap saja, ia tidak mampu menandingi Laksmana dan menganggapnya tak terkalahkan. Indrajit menggunakan Prangatini Sakti melawan Laksmana dari belakangnya, dan setelah tertusuk, Laksmana jatuh pingsan, siap untuk mati tepat pada matahari terbit berikutnya. Namun sekali lagi, hidupnya diselamatkan oleh Hanuman yang membawa seluruh gunung Dronagini dari Himalaya ke Lanka dalam semalam untuk menemukan obat atau ramuan ajaib Sanjiwani bagi senjata yang digunakan oleh Indrajit dan menyembuhkannya. Meskipun ada spekulasi yang salah bahwa Rama juga ikut berperang, Dharma tidak mengizinkan banyak prajurit untuk melawan satu prajurit, dan hanya Laksmana yang terluka karena melawan prajurit yang tidak terlihat adalah tindakan yang bertentangan dengan kewajiban moral. Pada hari ketiga, ketika Indrajit mengetahui bahwa Laksmana selamat lagi, ia pergi ke kuil rahasia Dewi asalnya untuk melakukan yagna yang akan membuatnya menjadi seorang prajurit yang tak dapat dibunuh oleh siapapun. Wibisana, paman dari pihak ayah Indrajit yang meninggalkan Rawana untuk bergabung dengan Rama, mengetahui rencana keponakannya Indrajit melalui mata-matanya dan memberitahu Rama. Laksmana dan Wibisana mengambil kesempatan untuk menghadapi Indrajit. Seperti yang dikutip dari Walmiki Ramayana, setelah yagnanya dihancurkan oleh pasukan Laksmana dan rencana pengkhianatannya gagal, Indrajit menjadi marah dan menyerbu keluar dari goa kuil. Melihat pamannya Wibisana di sisi Laksmana, melipat gandakan amarah Indrajit berkali-kali lipat. Ia bersumpah untuk membunuh pamannya Wibisana bersama dengan Laksmana untuk selamanya, melepaskan Yama Astra yang telah ia simpan untuk menghukum pengkhianatan yang dipersepsikan Wibisana. Pada saat ini, Laksmana melindungi Wibisana melawan Yama Astra karena peringatan sebelumnya oleh Kubera. Indrajit bertarung dengan Laksmana, tetapi ia dikalahkan dan terluka olehnya. Merasakan kematiannya, dia melepaskan senjata pamungkas dari Trinitas Ilahi, Brahmastra Dewa Brahma, Waisnawastra Dewa Narayana, dan Pasupatrastra Dewa Siwa. Tetapi yang mengejutkannya, semua senjata ini kembali setelah memberi hormat pada Laksmana. Indrajit menyadari bahwa Laksmana bukanlah manusia biasa dan telah memenuhi kriteria untuk mengalahkan Indrajit, yaitu mengacaukan yagna dan tidak tidur selama lebih dari 14 tahun. Indrajit kemudian menghilang sebentar dari medan perang, kembali ke Rawana di istana kerajaan dan melaporkan perkembangannya, mengusulkan agar ayahnya berdamai dengan Rama karena tidak mungkin untuk menang atas inkarnasi ilahi, Rama dan Laksmana. Rawana yang dibutakan oleh kesombongan tidak kenal ampun. Ia sangat kesal mengklaim bahwa Indrajit adalah seorang pengecut karena telah melarikan diri dari medan perang. Tuduhan ini memancing Indrajit yang sempat kehilangan kesabarannya, menimbulkan ketakutan bahkan di hati Rawana yang perkasa. Sebelum meminta maaf dan menjelaskan kepada ayahnya bahwa tugas utamanya sebagai seorang putra adalah untuk melayani kepentingan terbaik ayahnya, dan bahwa bahkan dalam menghadapi kematian, ia tidak akan pernah meninggalkan Rawana.
bersiap untuk kembali ke medan perang dan mengetahui bahwa ia memang menghadapi kematian di tangan inkarnasi surgawi. Indrajit mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada orang tuanya dan istrinya. Ia kembali ke medan perang dan melawan Laksmana dengan semua keahliannya dalam peperangan ilusi dan ilmu sihir. Anak panah Indrajit menolak untuk melukai Laksmana karena Laksmana adalah inkarnasi dari Sesa. Laksmana kemudian membunuh Indrajit menggunakan Anjali Kastra untuk memenggalnya. Hal ini hanya mungkin terjadi karena kutukan yang diberikan kepada Indrajit oleh Sesa, sebab ia menikahi putrinya tanpa izinnya. Sesa yang menjelma sebagai Laksmana untuk membunuh Indrajit tidak tidur selama lebih dari 14 tahun selama pengasingan mereka, sehingga ia dapat melayani Rama dan Sita secara efisien. Dan semua itu memenuhi kriteria untuk membunuh Indrajit. Karakter Indrajit menambah kedalaman Ramayana dengan menunjukkan dualitas kesetiaan dan konflik. Saat ia berjuang demi kerajaan ayahnya, tindakannya seringkali mencerminkan rasa tanggung jawab, bukan sekedar niat jahat. Kompleksitas ini beresonansi dengan banyak orang, mengingatkan kita bahwa bahkan mereka yang menentang kebenaran mungkin memiliki perjuangan dan motivasi mereka sendiri. Dualitas karakternya menimbulkan pertanyaan tentang kesetiaan, cinta untuk keluarga, dan konflik antara tugas dan moralitas, tema yang tetap relevan di dunia saat ini.